wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hujan pada siang hari ini membawa rezeki nih untuk kita semuanya. Meskipun hujan tapi kita tetap bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan expose naskah kuno dan sebenarnya tahun ini adalah tahun pertama kali kita memberikan expose naskah kuno. Apa itu naskah kuno? Nanti akan diperjelas oleh narasumber kita ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman panitia yang hari ini sudah memberikan dan menyelenggarakan acara ini. Festival Literasi dengan Literasi Maju Kabupaten Blitar Berdaya dan Berdaya pada sosialisasi dan pendaftaran naskah kuno tahun 2020. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Provinsi Jawa Timur, yaitu Pak Wahyu D. Pramana, SHUM SIP. Beliau adalah pustakawan ahli pertama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak Wahyu. Kemudian narasumber yang kedua kita, yaitu yang kita tidak asing ya sebenarnya. Ini adalah orang lokalan. Kalau yang satunya dari Provinsi Jawa Timur, yang kedua ini adalah lokalan masyarakat Kabupaten Blitar, yaitu Bapak Haji Wasnanul Yakin LCMAD ya. Beliau adalah dosen UNU Blitar. Jadi mahasiswanya ikut peserta meeting ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini kita sudah mempersiapkan teman-teman yang mengikuti stand ya. Di sini ada Dinas Perhubungan, ada satu Senat, kemudian ada Dinas Pendidikan, Camat Dinas, dan masih banyak lagi desa-desa juga. Nah, mohon maaf karena siang hari ini sangat banyak gangguan, tapi kita tetap jalan, gak apa-apa ya Bapak Ibu? Masih mendengar suara saya ya? Oh, sangat ya. Nah, karena antusias Bapak Ibu, nah kita langsung saja kita akan memberikan pengertian apa sih naskah kuno itu yang akan dijelaskan oleh Bapak Wahyu. Silakan Bapak Wahyu, kita mulai sekarang. Ibu, mohon maaf Ibu. Dia langsung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini hujan berkah ya Pak. Semoga jadi berkah karena kita bisa bertemu dalam acara naskah kuno terkait bagaimana kita melestarikan naskah kuno atau kitab kuno, Al-Quran kuno atau sebagainya. Ini sambil menunggu izinkan perkenalkan saya Wahyu D. Pramana, sehari-hari bekerja di Dinas Perpustakaan Jawa Timur sebagai pustakawan di bidang konservasi naskah. Boleh ditampilkan surat saya. Ya, tampil no Mas. Boleh ditampilkan surat saya. PPT nih Mas. PPT nih materinya. Bisa. Mungkin sambil menunggu slide-nya izinkan mungkin Bapak Ibu ada yang merasa tanya tentang apa sih naskah kuno? Apakah itu benda keramat atau benda yang sudah tidak perlu dilestarikan
benda-benda yang dianggap sesuatu yang masih pada tanya. Jadi kali ini kita akan mencoba bagaimana kita mengulik tentang naskah kuno itu sendiri. Saya mohon maaf kalau saya tidak menampilkan slide ini mungkin Bapak Ibu tidak akan tertarik. Oh, naskah kuno itu seperti apa? Karena saya cuma membaca beberapa gambar saja, tidak terlalu banyak. Jadi, Oke. Kalau gitu, ini karena sambil menunggu teman-teman, boleh saya sebelumnya materi berlanjut saya tanya dulu. ya, Ya, ini terkait naskah kuno. Jadi naskah kuno kan kemarin kita sudah ada tahapan-tahapan ya, Pak. Tahapan-tahapan kita itu pencarian membuat naskah kuno. Kita kemarin terdiri dari teman-teman dinas perpustakaan dan kearifan. Kemudian ada kita menggandeng tim dari luar juga, ada Pak Fuad dari akademisi. Kemudian juga kita kolaborasi juga dengan guru ahli sejarah juga. Kemudian kita juga dari media juga ada. Kemudian dari dinas pariwisata kita menggandeng mereka karena untuk ke lapangan. Jadi yang tahu di lapangan itu dari mereka. Nah, kemudian kita mencari sosialisasi naskah kuno itu ke masyarakat. Jadi kemarin alhamdulillah tahapan kita setelah turun lapangan kita mengadakan des, ternyata di Blitar itu nanti ada naskah-naskah yang ternyata itu ada yang termasuk naskah kuno, ada yang enggak. Nah, ternyata kita tahu pas di situ. Nah, kemudian setelah tahapan itu apakah selanjutnya tahapan ini? Tadi saya naskah kuno itu merupakan catatan ataupun usianya 50 tahun. Tidak bisa diperbanyak dengan mesin, tidak dibanyak mesin, dan isinya penting bagi masyarakat, bagi komunitas, bagi daerah, bagi nasional maupun dunia internasional. Karena kita bicaranya tidak hanya naskah itu punya andil untuk apa, tapi ini bermanfaat untuk siapa saja. Gitu. Nah, kemudian punya warisan internasional. Ini sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa baca nggak? Pertanyaan saya, ini ada yang bisa baca nggak? Yang paling apa saja deh, paling mudah, Bapak Ibu, ngapunten. Ada yang bisa, nah ini sampai berdiri gitu. Ada yang bisa baca nggak? Kelas selanjutnya. Nah, ada yang bisa baca nggak? Nah, tadi kata kuncinya adalah ngapunten. Kata yang saya ucapkan pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah beberapa contoh naskah yang ada di Indonesia dan di luar negeri yang berasal dari Indonesia. Jadi sebelumnya enggak? Nah, saya sedikit cerita bahwa ini sendiri, ini yang atas kanan sendiri ini merupakan naskah Serat Pangeran Bunga yang ada di Leiden, Belanda. Berisi tentang sejarahnya dan pergerakan dakwahnya Imam Bunga yang ada di kita. Beliau mewariskan dalam tradisi transisi keilmuannya, beliau tidak hanya melokalkan dakwahnya dengan kebudayaannya, tetapi dengan tradisi lokal. Jadi menggunakan Bismillahirrahmanirrahimnya dengan bahasa Jawa dan aksara Jawa. Dan yang terakhir ini juga ini ada naskah Bali, bahwa sendiri naskah Bali, aksaranya aksara Bali, tapi menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahwa masyarakat Indonesia itu menghargai perbedaan, tidak bahwa saya Islam, kamu bukan Islam lah. Jadi tidak gitu. Walaupun masyarakatnya Bali itu banyak besar masyarakat Hindu, tapi mendokumentasikannya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada. Jadi naskah itu bisa bentuknya kertas, yang atas ini kertas bawang,
kemudian ada lontar, ada kertas Eropa dan sebagainya. Nah, tadi saya tinggalkan bahwa naskah ini ditulis tangan, tidak diperbanyak dengan teks, berisi tentang kebudayaan, sejarah, keilmuan, seni, dan beberapa mungkin ada yang anggap raja atau anggap itu juga sebuah naskah. Kami pernah menemukan di daerah salah satu daerah di Madura itu baju apa namanya jas atau besi teks. Tidak hanya di Madura, di Kudus daerah asal saya juga isinya dari lontar dibuat jas banyak sekali. Ya Rombi, boleh dilanjut teks selanjutnya saja, halaman selanjutnya selanjutnya boleh. Selanjutnya saja ini boleh dilanjut saja. Nah, kenapa kita bicara tentang naskah? Jadi kita melihat latar belakangnya Jawa Timur, banyak pondok-pondok besar yang ada di Jawa Timur, ada sekitar 4.452 pondok, kemudian ada tokoh-tokoh berpengaruh seperti Syekh Napoleon, Hashim Asy'ari, Syekh Permas, Pak Senauri dan sebagainya. Dan di Jawa Timur kalau dari pemetaan nasional itu hanya 1055, tetapi kami tahun ini sudah memetakan ada sekitar 1553. Boleh dilanjut? Nah, tadi saya sebutkan bahwa ini beberapa naskah yang ada dari Jawa Timur yang ada di luar negeri. Yang tadi saya sebutkan, naskah Pangeran Bonang ini disimpan di Belanda, di Leiden. Kemudian ada naskahnya Syekh Abdul Dahlan At-Tarmasi, Pacitan. Nah, ini ada di King Saud University, Arab Saudi. Nah, semua naskah ini merupakan kekayaan intelektual yang ada dari masyarakat Jawa Timur dan Indonesia dan disimpan di luar negeri. Jadi tidak hanya, tapi mohon maaf yang dari Saudi ini tidak bisa diakses, hanya covernya saja. Jadi kalau yang Leiden ini ada yang full text dan non full text. Boleh dilanjut? Nah, bicara tentang naskah, nah ini beberapa contoh naskah. Jadi kita bicara naskah, itu ada yang menyebutnya kitab kuno, Al-Quran kuno, teks kuno. Jadi ini beberapa contoh naskah yang ada di Indonesia. Ada yang dari lontar, kulit daun siwalan, kemudian dari kulit pohon yang atas, kemudian kertas Eropa, daun kubang, kemudian ada kulit bambu dan sebagainya. Jadi ini contoh alas atau alat penyalinannya. Jadi kita bicara alat tulisnya itu dari ini. Kemudian ada aksara Jawa, Ategon, kemudian Latin, kemudian Jawa aksen Madura, Jawa aksen Tengger dan sebagainya. Jadi punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu punya catatan warisan dari keluarganya, dari kakeknya yang usianya 50 tahun, yang penting bagi misalnya dari desanya atau untuk masyarakat lokalnya, itu sebuah naskah juga. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang punya naskah bisa dimiliki oleh masyarakat setempat. Itu dilanjut. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan dasarnya apa, Undang-Undang 43 tahun 2007 bahwa naskah itu dokumen tidak tertulis, tidak dicetak, isinya sebagainya, usianya 50 tahun. Jadi memang mempunyai kriteria tersendiri di Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kalau yang pakai mesin cetak bagaimana? Ada pertanyaannya kadang. Nah, untuk mesin cetak nanti masuk koleksi kuno, bukan naskah kuno. Perbedaannya di situ dan perlakuannya berbeda nanti Bapak Ibu. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita bicara potensinya dulu gitu Bapak Ibu. Kenapa kok sangat penting? Boleh dilanjut? Nah, dari segi ekonomi, ini salah satu desa di Kabupaten Madiun. Nah, itu melestarikan tradisi menyalin di atas lontar, dijadikan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, ini mereka membuat komunitas untuk
menulis di atas lontar dan dijadikan desa wisata. Boleh dilanjut. Ini mungkin ada yang masih pernah ngaji di Yayasan Bestari Tegalsari Ponorogo. Nah, itu merupakan salah satu sentra penghasil kertas daluang. Orang Jawa menyebut bisa daluang, daluang. Nah, itu kertas asli Indonesia. Jadi dari Ponorogo. Nah, ini biasanya dari kulit pohon yang dipipihkan jadi halus. Boleh dilanjut. Boleh dilanjut. Nah, ini kedua, potensi kedua. Ada yang tahu ini gimana Bapak Ibu dan ini aksara apa? Tapi belum mana Pak? Nah ini tadi di Leiden di Belanda. Nah ini merupakan naskah Lagaligu, naskah terpanjang di dunia yang dari Makassar.